Jangan lupa like dan subscribe channel Arif Yohamart agar bisa lebih berkembang untuk memberikan cerita yang lebih bagus lagi. Suwon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama channel Arif Yohamart. Kali ini kita masih bersandang dengan Kawin Kontrak karya V. Handayani, memasuki episode 19 alias 19 alias 19 Kamsahamnida. Dan ini berjudul Jurang Pemisah. Selamat menikmati. Nah, sadurunge tak lanjutke ceritane, tulung bantu channel Arif Yohamart supaya luwih gede lan glowing. Carane pencet like lan subscribe, suwun sanget. Oke, kali ini kita akan melanjutkan cerita Angga dan Arini. Apakah yang akan terjadi? Check it out. Angga lalu meminta Arini untuk duduk di tepian tempat tidur. Dia kemudian berjalan menuju lukisan pernikahan mereka yang tergantung di sebelah TV berukuran besar yang terpasang di kamar mereka. Kemudian digesernya lukisan itu ke arah samping. Nampak sebuah brankas berada di dinding itu. Arini hanya memandang tanpa bersuara. Ia sama sekali tak mengetahui keberadaan brankas tersebut. Angga lalu membukanya dan mengambil sesuatu di dalamnya. Di tangannya memegang sebuah map berwarna gading yang bergambar foto dirinya, Arini dan Papa Adelaide. Angga lalu membuka map tersebut. Dia membuka lembaran kertas yang berada di dalamnya. Sekilas Arini bisa melihat bahwa map itu adalah dokumen yang ditandatanginya pada waktu menikah dulu di Colmar, Prancis. Jantungnya berdegup kencang. Angga lalu memberikan map itu. Betul, apa yang disangka oleh Arini. Itu adalah dokumen pernikahan yang pernah ditandatanginya. Angga lalu meminta dirinya untuk membaca dokumen itu yang terdiri dari 4 lembar. Perlahan, Arini membaca isi dokumen berbahasa Prancis itu. Dirinya seakan berhenti bernafas kala membaca lembaran ketiga isi dari kertas tersebut. Begini cerita. Saya yang bernama Arini Widiasih bin Muhammad Yusuf Randa, dengan ini tanpa paksaan dan tanpa tekanan menyetujui isi perjanjian pranikah ini untuk tidak mempunyai anak selama batas waktu yang tidak tertentu. Apabila saya dengan sengaja atau tidak sengaja melanggarnya, maka saya harus menerima konsekuensi yang diberikan oleh pasangan saya, atau saya akan diceraikan dan akan mendapatkan 50% harta gono gini atau warisan sebagai ganti rugi. Saya yang bernama Arini Widiasih bin Muhammad Yusuf Randa, dengan ini tanpa paksaan dan tanpa tekanan harus mengabdi pada pasangan yang telah disahkan secara hukum dan agama dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih. Dan seterusnya. Dan masih ada beberapa isi perjanjian pranikah lagi yang tidak bisa dibacanya lagi. Ingin rasanya Arini menangis membacanya, dan akan tetap ditahannya segala rasa yang membuncah di dadanya. Lalu dia tersenyum dan menatap wajah lelaki tampan yang masih berdiri dan memperhatikan dirinya. Mungkin saya ingin punya teman di rumah, Mas, biar tidak kesepian, kata Arini dengan senyuman terlukis di bibirnya. Nikmatilah masa berbulan madu kita, sayang. Saya akan mencarikan kamu teman di apartemen, tugas Angga sambil membelai rambut Arini. Atau dia diajak tinggal saja bersama kita, sambungnya. Arini hanya mengangguk. Tak lama kemudian Angga berpamitan untuk menemui Beni di Bogor. Arini mengantarkannya sampai ke depan pintu. Hati-hati di jalan ya, Mas. See you. Dadah. Oke sayang, thank you. Assalamualaikum. Setelah kepergian Angga, Arini lalu duduk di teras apartemen yang telah dihiasinya dengan beberapa kembang dalam pot yang telah disusunnya dengan sangat indah. Air matanya menitik perlahan. Diingatnya kembali perjanjian pranikah yang telah ditandatanganinya itu beberapa bulan yang lalu. Arini menyadari kesalahannya karena dia tidak sempat membaca isi kertas yang diberikan padanya. Karena kebahagiaan yang menyelimutinya kala itu, dia mengira itu hanyalah dokumen kelengkapan pernikahan yang biasa saja.
Tidak ada perjanjian-perjanjian tanpa anak itu ya. Arini ingin membahagiakan Simbok. Beberapa kali Simbok menanyakan dan mengharapkan untuk segera memberikannya seorang cucu di masa tuanya. Arini ingin mempunyai tanda cinta dari lelaki yang telah menjadi suaminya itu. Akan tetapi setelah membaca isi dokumen itu, dia bungkam dan tidak bisa berkata-kata lagi. Dering gawai yang diletakkannya di atas tempat tidur membuat Arini tersentak. Dihapusnya air mata yang membasahi pipinya. Senyumnya mereka kala melihat nama panggilan. Assalamualaikum, suara cempreng terdengar di ujung telepon. Waalaikumsalam, Dea. Rin, saya di lantai bawah. Kamu di apartemen kan? Tanya dia dengan antusias. Iya, naik aja ke atas, tak tunggu di sini. Dengan bergegas, Arini menuju kamar mandi dan mencuci mukanya. Dia tidak ingin dia melihatnya habis menangis. Dia tidak ingin dia tahu apa yang dirasakannya saat ini. Nah, ini konflik berat mulai muncul di episode 19. Tetap ikuti terus ya, eman-eman. Ketukan di pintu apartemen milik Angga terdengar jelas. Dia nampak tertawa bahagia kalau melihat Arini. Segera dia memeluk sahabat sekaligus sepupunya itu. Rin, ke tempat latihan yuk, mau ada pertandingan lagi, kata dia sambil memperhatikan undangan dari sensei mereka. Arini membaca undangan tersebut, senyumnya mengembang. Ntar ya sayang, saya pamit dulu sama Mas Angga. Bagus, emang harus gitu, harus pamit ya. Dia mengangguk dan segera duduk di sebelah Arini sambil membuka majalah yang terletak di atas meja. Halo, Assalamualaikum Bos, kata Arini dengan lembut kala mendengar suara Angga di ujung telepon. Waalaikumsalam sayang, ada apa istriku? Jawab Angga dengan lembut. Ada rasa sesak mendengar suara itu, akan tetapi Arini menepis semuanya jauh-jauh. Go away. Mas, ini ada dia datang membawa undangan ke tempat saya biasa latihan bela diri. Saya akan ke sana sekarang jika diizinkan, kata Arini dengan nada datar. Dia berharap Angga mengizinkannya agar dia bisa melupakan rasa sedih yang dirasakannya saat ini. Oke sayang, silakan, hati-hati ya. Jangan melirik yang lain, kata Angga dengan nada tinggi kala menyebut kalimat terakhir. Jangan melirik yang lain, Arini menjawab dengan lembut. Terdengar suara tawa Rama di sebelah Angga. Rupanya Angga tidak berangkat ke Bogor sendirian. Dia bersama Rama. Arini lalu mengganti pakaiannya dengan kaos dan jeans yang selalu dipakainya dahulu. Dia lalu mengepang rambutnya. Dia ingin terlihat sederhana dan tidak terlalu menjadi pusat perhatian nantinya. Setelah memesan satu angkutan online, mereka berdua berjalan keluar apartemen dengan bergandengan tangan. Arini bersyukur akan kedatangan Dea yang mampu membuatnya melupakan segalanya. Perubahan pada penampilan Arini mendapat tepukan dan suitan dari teman-teman di mana dia berlatih. Dengan ramah, dia hanya mengucapkan terima kasih dan mengajak semua yang hadir untuk ditraktir makan malam di sebuah rumah makan di sekitar tempat latihan. Wah, joy ya koncone Arini ya, api anepol. Arini masih seperti dulu, keramahan dan kesederhanaannya tidak lepas dari dirinya. Dia tidak mengetahui dan sadar bahwa dua sosok perempuan tengah memperhatikannya dari meja lain. Hush, itu bukannya istri Pak Angga, kata seorang wanita yang tengah menikmati makanannya sambil menyepak kaki temannya dengan keras. Wok, apaan sih? Ntar gue keselak. Kira-kira dong kalau nyolek, sumut wanita yang satunya sambil mendelik sewot. Itu loh Jang, wanita yang kepang satu itu kan istrinya Pak Angga, kata wanita tadi sambil menunjuk ke arah para tamu yang baru datang. Wanita yang tidak lain adalah Desi segera melihat ke arah wanita yang ditunjukkan oleh Tari teman satu gengnya yang menemuinya kala menyambangi kantor Penny beberapa waktu lalu. Bener juga lu Jeng, itu
itu istri Pak Angga. Segera dirinya membersihkan tangannya dan bergegas mendekati Arini yang nampak sedang memesan makanan untuk rombongan bela diri yang dibawanya. "Selamat sore Bu," kata Desi yang berada di samping tempat duduk Arini. Kaget Arini langsung menengok ke arah suara yang menyapanya. Nampak seorang wanita yang berpakaian modis dengan wajah yang penuh riasan dempul dengan rambut berwarna pirang, nampak tengah tersenyum padanya. Dia ingat wanita ini, dia sudah 2 kali pernah bertemu. Wanita yang katanya telah mengandung anak dari Pak Beni. Arini lalu berdiri menyalami wanita itu. "Selamat sore, kalau tidak salah Mbak yang datang ke kantor 3 hari yang lalu kan?" tanya Arini sambil menyalami Desi. Kelingan. "Iya Bu, nama saya Desi, tapi bukan Desi Ratnasari. Jangan panggil ibu, panggil saya Arini," jawab Arini sambil tersenyum manis. Desi menatap wajah Arini yang selain cantik juga sangat manis. Dia menatap keseluruhan penampilan wanita itu. Baju kaos murahan dan jeans biasa. Kaki wanita yang kata Pak Angga adalah istrinya hanya ditutupi oleh sepatu kets murahan, sama sekali tidak menampakkan istri seorang pengusaha kaya sekelas Pak Angga. Tidak ada perhiasan, hanya 1 buah cincin yang berhiaskan permata yang dimilikinya. Desi menggeleng. Dia ragu akan ucapan Pak Angga waktu itu. Setelah berbasa-basi sebentar, dia lalu berpamitan pada Arini dan mengucapkan terima kasih karena makannya telah dibayarkan oleh istri Pak Angga itu. Lah, jaluk traktir ceritanya. Malam mulai merangkak perlahan. Arini memutuskan menginap di kontrakan setelah Angga memberitahukan bahwa dia akan pulang esok hari karena akan menemani Beni di Bogor malam ini. Arini juga memberitahukan pada Angga bahwa mungkin dia akan bersama dia karena esok adalah hari libur. Setibanya di kontrakan, Arini mengganti bajunya dengan baju tidur miliknya yang masih tersimpan di lemarinya. Dia lalu duduk menatap bintang sambil mengingat isi kertas yang dibacanya siang tadi. "Ku tatap malam, ku tatap bintang, dan ku tatap kertas." Dia yang telah melihatnya nampak muram. Dia yang melihatnya tampak muram, tak banyak bertanya. Dia tidak ingin membuat Arini semakin bersedih. Mungkin dia rindu Simbok batinnya. Malam semakin larut, dia sudah tertidur dari jam 10 tadi. Akan tetapi Arini masih duduk. Menatap langit. Sesekali diusapnya air mata yang mulai tidak terbendung. Dia sama sekali tidak menyadari bahwa sedari tadi Angga memperhatikan dirinya dari jarak dekat di tempat yang agak tersembunyi. Rupanya Angga hanya menguji dirinya dengan mengatakan bahwa dirinya akan menginap di Bogor. Kendaraannya sengaja diparkirkan agak jauh dari kontrakan Arini dan Dea. Dia ingin mengetes apakah gadis kampung itu akan bersenang-senang seperti wanita lain yang telah memiliki fasilitas kala suaminya tidak ada. Angga terus melihat ke arah Arini. Hatinya terasa tak nyaman kalau melihat wanita itu nampak mengusap air mata dan pipi berulang kali. Ingin rasanya dia mendekatinya, akan tetapi dia menahan dirinya. Tak lama kemudian Arini beranjak masuk dan mengunci pintu. Lampu ruang tamu lalu dimatikannya, sebuah tanda bahwa dia akan beristirahat. Angga menunggu beberapa saat. Setelah memastikan bahwa Arini telah tertidur, dia lalu kembali ke dalam mobilnya dan meninggalkan kontrakan Arini. Tak dihiraukannya panggilan ramai yang mengajaknya untuk menghabiskan malam dan bersenang-senang di salah satu pusat hiburan malam terbesar di ibu kota. Angga memilih kembali ke apartemennya. Segera direbahkannya badannya di tempat tidur tanpa mengganti pakaiannya, apalagi membuka sepatunya. Malah larak sholat riyen toh. Apartemen itu terasa sunyi. Tidak ada suara lembut Arini yang akan membuatkannya secangkir wedang jahe dan mengganti pakaiannya. Rasa rindunya menyelimutinya. Akan tetapi dia masih mengingat kalau Arini berkali-kali mengusap mata dan pipinya. Apakah Arini menangis? Apa yang membuatnya bersedih? Desisnya.
Angga pun tertidur dengan pertanyaan yang tidak bisa dijawabnya sendiri. Iyalah, mosok menjawab dewi. Gua hari ini rak kumanan. Nan jauh di sebelah di daerah Tebet, Arini sama sekali belum bisa memejamkan matanya. Tangannya mengelus perutnya, air matanya mengalir membasahi bantal yang dipakainya. Hah? Bersambung loh, kenapa kok perutnya dilus-lus? Nah, ada apa guys? Nah, ini adalah mulai konflik dan konflik. Nah, sampai jumpa di episode 20 Kawin Kontrak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Wow. Halo wong ganteng lan wong ayu. Piye kabare? Aku Hulk. Menungso werna ijo sing paling kuat rak ono tandingane kejaba Thanos. Matur suwun wis nonton video Arif Yohamart. Ojo lali like lan subscribe channel ini. Matur suwun. Terima kasih, thank you, kamsahamnida, gumawo. I love you.